Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah khataman Al-Quran rahimahullah, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang pagi hari ini dapat hadir untuk acara khataman Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan ini kita bersama-sama terus berpasu melawan waktu terus menjalankan kita. Mudah-mudahan segala amal yang kita di Ramadan ini, baik sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, kemudian sedekah kita semuanya diterima di sisi Allah SWT. Amin. Jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini akan saya sampaikan berkaitan dengan satu tema, yaitu lebih dekat dengan diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri. Jemaah rahimakumullah, hal yang paling menarik dalam hidup yang dibahas adalah tentang manusia itu sendiri. Jadi dari manusia itu timbul berbagai macam ilmu, disiplin ilmu yang membahasnya dari sisi jasmania, dari sisi rohaniah dan semuanya. Pada kesempatan kali ini maksudnya adalah di mana menyadarkan kepada diri kita bahwa kita ini adalah sebagai makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang nantinya punya kewajiban, yang nantinya punya tugas dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah, pada dasarnya manusia itu dulunya tidak ada. Jadi kita ini tidak ada, tidak berwujud. Kemudian atas kodrat dari redat Allah kita ini diciptakan. Di dalam surat Al-Insan Allah jelaskan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ata 'alal insan khilun minad dahri lam takun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu masa di masa itu manusia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, jadi kita tidak ada. Kemudian Allah kehendaki kita ini ada di dunia ini. Kemudian ketika kita dikehendaki di dunia ini, maka Allah berikan perangkat-perangkat yang luar biasa yang menjadi potensi daripada kita semuanya. Kemudian perangkat itu merupakan potensi yang harus kita syukuri bersama-sama. Jadi kita diberikan akal, diberikan jasad yang bagus, diberikan rohani yang sehat, adalah merupakan potensi yang harus kita syukuri bersama-sama. Jemaah rahimakumullah, di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia berimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Jemaah rahimakumullah, jadi keberadaan kita di dunia ini telah diberikan perangkat-perangkat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Semuanya itu harus kita gunakan dalam kerangka untuk mengenal diri kita dan juga mengenal sang kita semuanya. Kemudian setelah itu timbul kesadaran diri bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah yang punya tugas, punya fungsi dan punya kewajiban di dalam mengemban amanah di dunia ini. Jemaah rahimakumullah, itulah potensi yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan bahwa kita oleh Allah diberikan pendengaran, tentunya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan semuanya tentang hidup dari bulan ini, kita bisa melihat, bisa menyaring, bisa menganalisa, kemudian hati kita fungsikan untuk menyaring semuanya itu, yang pada intinya adalah kita sadar bahwa diri kita adalah ciptaan Allah sebagai makhluknya, kemudian nantinya kita bisa
menjadi sosok yang bisa melanjutkan ataupun bisa melanjutkan tugas daripada manusia di dunia ini. Jemaah rahimakumullah, kita lihat bahwasanya di dalam dunia ini Allah berikan yang namanya tugas atau tujuan kita diciptakan Allah SWT. Di dalam surah Az-Zariyat sudah sering kita dengar, kita baca, kita ulang-ulang bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah yang harus kita sadari, bahwa tadi saya sampaikan, dulu kita tidak ada, kemudian Allah menghendaki kita ada, dengan tujuan adalah kita ini untuk mengabdikan hidup kita kepada Allah SWT. Beribadah dalam arti luas tentunya dapat kita pahami bersama. Setiap gerak langkah kita, setiap olah pikir kita, setiap olah batin kita, semuanya adalah dalam kerangka untuk mengabdi dan beribadah pada Allah SWT. Jadi hidup kita dari mulai lahir sampai menjelang ajal, semuanya adalah dalam kerangka untuk mengabdi beribadah kepada Allah SWT. Dimanapun kita berada, dalam profesi apapun kita ini sedang berada, maka semuanya dalam kerangka untuk mengabdi kepada Allah SWT. Kemudian kita juga mengemban bahwasanya kita semuanya sebagai khalifatullah fil ardh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah. Dan inilah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka malaikat itu menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah hendak menjadikan orang yang rusak dan melimpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Ini adalah jawaban daripada para malaikat. Kemudian Allah menyampaikan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini bisa kita lihat bersama kondisi sekarang ini yang ada di depan mata kita. Memang benar kata malaikat bahwa manusia banyak berkerusakan di muka bumi, menemukan darah, berperang, bermusuhan. Tetapi juga inilah konsekuensi daripada kita semuanya, bahwa kita adalah sebagai khalifah di muka bumi yang mengemban tugas amanah untuk memakmurkan bumi, menjaganya dan menyelamatkannya dalam kerangka tadi saya sampaikan mengabdi pada Allah SWT. Jemaah rahimakumullah, jadi ketika Allah Ta'ala menyampaikan kepada para malaikat tidak menjadikan khalifah di muka bumi, dan malaikat menjawab demikian, maka Allah juga menyampaikan bahwa malaikat ini ataupun kamu tidak tahu apa yang istilahnya apa yang tidak kami ketahui. Jadi aku mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Inilah kemahakuasaan Allah tentang kodrat-kodratnya yang tidak bisa istilahnya ditandingi oleh siapapun. Jemaah rahimakumullah, dari ayat ini kita sadar diri bahwa memang kita sebagai manusia yang mempunyai fungsi sebagai khalifah fil ardh. Khalifah adalah wakil Allah di muka bumi untuk memposisikan diri kita masing-masing sesuai dengan tugas kita sebagai job desi kita masing-masing untuk menjalankan tugas kita masing-masing di muka bumi ini. Jemaah rahimakumullah, kemudian kita juga punya tugas bahwa kita ini adalah sebagai seorang yang diamanai untuk menjalankan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifatullah fil ardh, maka kita diberikan amanah untuk menjalankan aturan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ahzab Allah jelaskan tentang bagaimana kita diberikan amanah untuk menjalankan aturan-aturan Allah di muka bumi ini, menjalankan Al-Quran di muka bumi ini. Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab 72, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalan insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menyamarkan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia,
sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam kondisi yang demikian, kita diberi tugas amanah untuk menjalankan amanah, menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi ini, menjalankan peraturan-peraturan Allah di muka bumi ini. Padahal kita semuanya tahu bahwa kita adalah orang yang zalim dan bodoh. Allah telah mengetahui tentang kondisi situasi kita masing-masing, telah mengerti karakter kita semuanya, tetapi Allah berikan amanah yang berat, yaitu untuk menjalankan peraturan Allah di muka bumi ini, menjalankan Al-Quran di muka bumi ini. Itulah yang menjadi fungsi daripada kita semuanya di muka bumi ini, untuk bertugas menjalankan amanah-amanah Allah. Jamaah rahimakumullah, di samping kita ini punya potensi, punya perangkat, punya kelebihan, kita diberikan pendengaran, penglihatan hati, diberikan jasad yang bagus, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kita juga punya kelemahan-kelemahan yang sudah disebutkan dalam ayat ini. Di antara adalah kita adalah zalim, kita bodoh, kita lemah, sering berkeluh kesah, sering tergesa-gesa dan sebagainya. Ini juga merupakan hal yang harus kita waspadai dalam kerangka untuk menjalankan amanah di muka bumi ini. Jadi memang kita semuanya menyadari bahwa kita punya potensi, tapi juga punya kelemahan, dan kelemahan itu harus kita manage agar nantinya tidak berperan, tidak mendominasi kegiatan kita di dalam menjalankan amanah ini. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah jelaskan ayat yang 19-21 tentang sifat dasar manusia yang memang itu menjadi karakternya. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manuna. Sungguh manusia diciptakan dalam sifat suka mengeluh, ditimbang usaha berdosa, mendapat kebaikan menjadi kikir. Ini menjadi kelemahan kita semua, dan kita sadari itu adalah menjadi kelemahan kita dan harus kita manage agar nantinya tidak mendominasi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi memang manusia itu ada banyak yang mengeluh, kemudian ketika ditimpa kesusahan, kekurangan rezeki, ditimpa malapetaka, ditimpa musibah, maka banyak yang berkeluh kesah. Kemudian ketika Allah berikan kelebihan rezeki, diberikan kesehatan yang luar biasa, diberikan tubuh yang bagus, maka mereka menjadi kikir, menjadi sombong dan lain sebagainya. Makanya oleh Allah SWT kita semuanya disuruh untuk bisa memanage daripada kelemahan-kelemahan tersebut. Ya kita dengan kita banyak beramal soleh, dengan banyak sholat, dan banyak menginfakkan harta yang kita miliki akan menjadi obat daripada sifat yang tersebut di atas tadi, yaitu keluh kesah dan kikir. Kemudian juga kita semuanya menyadari bahwa kita sering tergesa-gesa, karena insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Maka kita semuanya harus memanage hal tersebut agar nantinya tidak mendominasi di dalam kegiatan kita di dalam menjalankan amanah itu. Nah, kita semuanya harus bersabar di dalam berproses, karena memang semuanya butuh proses di dalam kita menggapai suatu hal. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh mengambil jalan pintas, dan harus sesuai dengan prosedur yang nantinya bisa kita raih apa yang kita cita-citakan itu menjadi yang baik. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita juga punya sifat yang kelemahan kita, yaitu kita lemah dan susah payah. Jadi wa khulqal insanu dha'ifa, manusia juga bersifat lemah. Jamaah rahimakumullah, itulah berkaitan dengan diri kita yang singkat saya sampaikan, bahwa manusia punya potensi, punya penglihatan, pendengaran, hati, tubuh yang bagus, punya pemikiran, punya hati nurani, yang sebenarnya perangkat itu adalah rangka untuk mengabdi pada Allah Ta'ala. Kemudian dalam rangka tugas itu kita semuanya harus menyadari bahwa kita juga sering berkeluh kesah, sering tergesa-gesa, menjadi bodoh dan sebagainya. Kita sadari agar kita bisa manage itu untuk nantinya kekurangan itu bisa kita minimalisir, dan itu sudah melekat dalam diri kita dan bisa kita rasakan sehari-hari. Saya kira itu yang saya sampaikan berkaitan dengan kultum pada pagi hari ini, berkaitan dengan
diri kita dalam artian berkaitan dengan potensi yang kita miliki dan tugas kita sebagai makhluk Allah, dan kita harus sadari bahwa kita adalah ciptaan Allah Ta'ala yang mempunyai tugas kewajiban mengemban amanah di muka bumi ini yang nantinya bisa menjalankannya dengan baik. Demikian mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul bermanfaat kita semuanya. Nantinya kita dari Ramadan dapat meraih gelar dari orang-orang yang muttaqin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.